Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih dalam pembahasan ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Yang kita bahas adalah tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, anak-anak sekalian. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, karya dan jasa Kiai Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-temurun memimpin pesantren. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah, anak-anak. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI yang juga dikenal dengan Lembu Peteng. Ayah Jaka Tingkir yang menjadi Raja Pajang. Masih ingat Jaka Tingkir, Raja Pajang itu? Oke, yaitu keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir. Muhammad Hasyim itulah nama kecil beliau. Lahir di Pondok Gedang di Wek Jombang, Jawa pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nah, ketika dalam kandungan dan kelahiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini telah nampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya. Di antaranya ketika dalam kandungan, Nyi Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Di situ juga begitu pula ketika melahirkan Nyai Halimah tidak merasakan sakit, anak-anakku sekalian. Seperti apa yang biasa dirasakan ketika melahirkan. Hasyim Asy'ari ketika berusia 15 tahun mulai, anak-anak sekalian, mengembara untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak sekalian, menuntut ilmu, Kiai Hasyim Asy'ari ini belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, dan Langitan Tuban. Jadi ada pesantren yang bernama Langitan di Tuban. Jadi bukan pesantren yang ada di langit, tapi namanya Langitan. Kemudian Bangkalan Madura juga di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Syekhuna Khalil. Itu setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di tanah Madura, tepatnya di Siwalan Sono Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub yang terkenal ilmu nahwu dan sorobnya, anak-anak sekalian. Selang beberapa lama, Kiai Yakub semakin mengenal dekat santri tersebut dan semakin menaruh minat untuk dijadikan menantunya. Pada tahun 1303 Hijrah bertepatan dengan 1892 Masehi, anak-anak sekalian, Kiai Hasyim yang saat itu baru berusia 21 tahun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau juga memperdalam ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dan menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Nah, anak-anak sekalian, hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah menjadi kegemarannya sejak di tanah air. Nah, perjalanan hidup terkadang sulit diduga, anak-anakku. Gembira dan sedih datang silih berganti. Demikian juga yang dialami Kiai Hasyim Asy'ari di Tanah Suci Mekah. Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, anak-anakku, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. Baru 40 hari kemudian, putra beliau Abdullah juga menyusul sang ibu berpulang ke rahmatullah. Nah, kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama nyaris tak tertahankan, anak-anakku. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah
melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lainnya yang nyaris tak pernah berhenti dilakukannya. Di samping itu, anak-anak sekalian, beliau juga memiliki teman setia berupa kitab-kitab yang senantiasa dikaji setiap saat. Sampai akhirnya beliau meninggalkan tanah suci kembali ke tanah air bersama mertuanya. Nah, kerinduan akan tanah suci rupanya memanggil beliau untuk kembali lagi pergi ke kota Mekah. Nah, baru pada tahun 1309 Hijrah bertepatan dengan 893 Masehi, beliau berangkat kembali ke tanah suci, anak-anakku, bersama adik kandungnya yang bernama Anis. Nah, anakku, kenangan indah dan sedikit teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjak tanah suci Mekah. Namun hal itu justru membangkitkan semangat baru untuk lebih menekuni ibadah dan mendalami ilmu pengetahuan. Nah, tempat-tempat bersejarah dan mustajabah pun tak luput dikunjunginya, anak-anakku sekalian. Di tempat ini beliau berdoa untuk meraih cita-cita seperti Padang Arafah, Gua Hiro, Makom Ibrahim, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan makam Rasulullah SAW di Madinah pun selalu menjadi tempat ziarah beliau. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Di antaranya adalah Syekh Su'aib bin Abdurrahman, lalu Syekh Muhammad Mahmud Termas dalam ilmu bahasa dan syariah, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani itu yang memahami tentang ilmu hadis, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, nah dalam segala bidang keilmuan. Nah, anak-anakku sekalian, upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia tentu. Setelah sekian tahun berada di Mekah, beliau pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Dan anak sekalian, sepulang dari tanah suci sekitar tahun 1313 Hijrah lah, bertepatan dengan 1899 Masehi, beliau memulai mengajar santri. Nah, beliau pertama kali mengajar di pesantren Gedang Diwek, Jombang, yang diasuh oleh mendiang kakeknya. Sekaligus tempat-tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Nah, setelah itu beliau mengajar di desa Muning, Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Saleh Banjar Melati. Karena berbagai hal pernikahan tersebut tidak berjalan lama, sehingga Kiai Hasim kembali ke Jombang. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijrah, bertepatan dengan 1899 Masehi, didirikanlah pondok pesantren Tebu Ireng. Jadi kalau ada yang bertanya kapan Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng itu didirikan, itu sekitar abad 19-an Masehi begitu. Dan didirikan bersama rekan-rekan seperjuangannya seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kereb, Kiai Samsuri Wanantara, dan beberapa kiai lainnya. Nah, anak-anakku, segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyiaran pendidikan Islam di Tebu Ireng dapat diatasi. Kiai Haji M. Hasim Asari ini memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghatamkan kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan. Jadi yang konon kabarnya itu diikuti oleh ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Nah, tradisi ini anak-anak sekalian berjalan hingga sampai sekarang. Nah, kemudian pada awalnya santri pondok Tebu Ireng ini yang pertama berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan orang, bahkan di akhir hayatnya telah mencapai ribuan orang, anak-anak sekalian. Jadi banyak alumni pondok Tebu Ireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Kini Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren. Di samping aktif belajar mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat lokal atau nasional. Ya, anak-anakku, pada tanggal 16 Sa'ban 1344 Hijrah, bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, di Jombang, Jawa, didirikanlah
Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama bersama Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya dengan asas dan tujuannya memegang dengan teguh pada salah satu dari madhab 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lalu Imam Abu Hanifah, An-Nu'aim, dan Ahmad bin Hambal. Dan juga anak-anak sekalian, mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU Nahdlatul Ulama, anak-anakku, sebuah gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Beliau juga menyusun Qonun Asasi, peraturan dasar dari Nahdlatul Ulama itu yang mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, peran Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari ini tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tapi melainkan juga dalam bidang sosial dan kebangsaan. Beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah Belanda. Pada tahun 1937 beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya. Masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 barangkali memang merupakan kurun waktu yang terberat bagi beliau. Gitu anak-anak sekalian. Sebab pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Dalam tahanan itu beliau mengalami penyiksaan fisik, sehingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Tetapi justru pada kurun waktu itulah beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Apa anak-anak sekalian? Yaitu dengan menyerukan resolusi jihad. Beliau memfatwakan jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Surabaya saat ini peristiwa itu dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Jadi resolusi jihad itu kemudian diabadikan, namanya dilekatkan dengan Hari Pahlawan Nasional. Nah, apa saja jasa Kiai Haji Asy'ari? Tentu banyak yang sudah kita bahas tadi. Nah, tentang resolusi jihad yang dikenal dengan Hari Pahlawan telah diangkat ke layar lebar kan? Anak-anak pernah lihat film itu? Itu dengan judul Sang Kiai. Jadi kalau mendengar istilah film Sang Kiai itu membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini wafat anak-anak sekalian pada pukul 3 dini hari tanggal 5 Juli 1947. Jadi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1366 Hijrah dan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, itulah anak-anak sekalian kajian tentang ulama pasca pembahasan yang kemarin-kemarin yang telah kita lalui, di mana muncul seorang tokoh yang kemudian menjadi pendiri Nahdlatul Ulama. Itu saja anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.